Nah, ada satu record yang sangat menarik, itu melawan Yusuf Susilo. Iya, Yusuf Susilo. Terjadi di tahun 2019 ketika memperebutkan title dan Kang Gunggun kena diskualifikasi itu ketika itu. Nah, pas sudah gelap, kecil ada sosok seorang ibu dan istri dan anak saya. Pas saya mau tap gini, udah langsung bangun lagi. Bangun dan ya ada energi lagi gitu seketika ya, mungkin Allah memberikan kekuatan lagi, mungkin karena doa-doa mereka juga saya ada kekuatan tambahan gitu, seperti ada kekuatan tambahan. Kerja keras dan disiplin tinggi adalah kunci menjadi seorang juara. Bersama saya, Gunggun Gusman, hanya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya, Kang Ding. Karena di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan cerita-cerita menarik dari sisi lain olahragawan Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke. Ayo penonton virtual. Oke, saat ini saya kedatangan tamu istimewa. Karena Lensor Podcast MMA pasti yang jelas tamunya adalah atlet-atlet MMA. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya saya tunggu-tunggu sejak awal, sejak kemarin di Fight Night ke-63 dia berhasil mempertahankan gelar di kelas bantam. Yang pasti dia adalah juara kelas bantam One Pride MMA, pernah turun di Road to UFC, dan yang pasti dia punya julukan The Tiger. Siapa lagi kalau bukan Gunggun Gusman. Tepuk tangan dulu buat Kang Gunggun. Oke Kang Gunggun, kita langsung ngobrol ya. Relax saja. Kalau yang namanya fighter pasti akan ditanya, Kang Gunggun tuh sebenarnya nguasainya, yang saya datanya ya, silatkah, gulatkah, atau wushu sanda? Semuanya, Pak. Semuanya? Semuanya. Maruk doi. Jadi semuanya di-combine jadi MMA? Iya, dipelajari semuanya. Nah, kita bicara silat dulu. Siap. Siapa yang pertama kali memperkenalkan silat di Kang Gunggun? Yang pertama kali memperkenalkan silat kepada saya itu saudara ya, paman saya kan. Kan dulunya saya nggak ada kegiatan olahraga gitu daripada main gitu kan, sama orang tua juga, sama almarhum bapak kan. Udah kita main ke rumah kakek gitu kan. Langsung kakek yang memberikan arahan ngasih teknik-teknik silat di situ, yang mengajarkan. Itu umur berapa kan? Itu umur 9 tahun lah. 9 tahun? Ya, 9 tahun. Padahal saya dengar Kang Gunggun, maaf nih bukan bicara ini, Kang Gunggun ketika umur SD itu berjualan, terus sering dibully, berantem, kayak saya dulu, saya juga berantem sama kakak paling gitu, nggak berani sama yang lain gitu kan. Nah itu benar ya Kang, cerita itu ya? Iya benar banget. Jadi nggak sekali dua kali berantem? Nggak, hampir ya sering lah. Sering, tapi kan di situ juga waktu sekolah SD ya itu yang sering berantem itu. Ya sering, kadang dengan teman sekelas juga berantem, kadang dibully sama kakak kelas juga gitu kan. Nah karena itu diarahkannya ke bela diri silat ya? Diarahkan. Nah, ke gulat. Kenal gulatnya ketika umur berapa? Kenal gulat di 10 tahun, jadi sebuah silat, dan itu juga masih saudara sih. Oh saudara juga? Saudara, jadi kalau ini mah ketua gulat Kabupaten Bandung. Saya juga sebagai guru olahraga di sekolah, nah diajak gulat. Nah di situ latihan, nah ini lumayan seru juga ya. Nah, meninggalkan silat, fokus di gulat sampai tahun 2019
2016. Oh, berarti justru di gulat lama ya? Lama di gulat. Ya? Nah, wusu, kenal wusu. Sanda terutama yang Sanda tuh mitra olahraga. Kalau wusu ada dua, dia yang taulo yang kalau dari silat tuh seni, ada sanda yang lebih fight ya. Nah, iya, kalau kenal sandanya umur berapa? Kalau sanda itu baru-baru ya, dari 2016 juga udah mempelajari sih, 2000 sebelum di gulat juga sambil mempelajari sanda sih. Kita kan di BFC itu kan ada seperti Yudi, Ade Permana, Iman, mereka dari wusu sanda. Nah, di situ juga mempelajari dari mereka mempelajari teknik gulat, Gugun juga mempelajari wusu gitu. Jadi kita saling. Nah, bicara tadi ada BFC. Iya. Kang Gugun, di BFC itu apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu ya, BFC itu Bandung Fighting Club. Itu wadah atau apa tuh? Ya, sebagai wadah apa? Wadah bela diri olahraga juga sih, diri atlet, terus ada juga di apa memperkerjakan security di sana gitu juga. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, berarti ketika masuk BFC, Kang Yudi jago sanda yang ini, jadi sharing ilmu ya. Sharing ilmu di situ. Nge-mix namanya. BAS namanya MMA, Mixed Martial Art, mengemix olahraga bela diri. Oke. Jadi disitulah awalnya mulai Kang Gugun mencampur semua bela diri itu di BFC itu ya. Di BFC dari tahun berapa kan? Pertama masuk 2010 ya. 2010. Dari habis Porda Kabupaten Bandung digulat sama saudara sekaligus pelatih saya Pak Agus Nanang. Ya kita ke BFC aja. Nah, di sana kan banyak senior partner sparring, dari situ mulai belajar. Senior itu buat untuk keuntungan untuk latih tanding ya? Iya, jadi di sana jadi berkumpul semua dari atlet tinju, kickboxing, terus sanda, Muay Thai, ada di BFC semua itu. Termasuk gulat. Jadi gue ikut. Jadi semua combine di sana. Sebelum ke yang lain, BFC itu kalau kita mau ikut BFC, misalnya saya nih, saya mau ikut BFC nih, niat lo ini, gue mau ikut BFC, tolong catat ya. Siap. Itu bisa langsung itu atau ada proses seleksi atau apa? Kalau dulu sih ada proses sih. Seleksi ada proses. Jadi sama langsung ketua Bapak Edwin Senjaya kan. Ini atlet-atlet kumpulin semua, jadi dilihat gitu. Ini ada potensi, langsung tarik gitu, tarik. Jadi ditawarin, kamu mau masuk BFC gak? Mau, tapi nggak main di gulat lagi, tapi di MMA. Nah waktu itu kan, mau Pak, mau nyoba kan saya kan. MMA itu seperti apa kan? Penasaran, belum tahu kan MMA itu seperti apa. Kasih tahu, terangin gitu. Ya coba aja gitu, coba-coba dulu di MMA itu kan. Nah dari situ ikut seleksi One FC kalau nggak salah. One FC? Ya di Jakarta itu. Sama saudara juga ada kan yang Pak Agus Nanang, pelatih ikut sama beliau. Nah ikut seleksi, nah di situ ketertarikan, jadi ada kepuasan tersendiri di situ. Mulai itu ya? Ya mulai tertarik. Belum One Pride tuh? Belum. Nah di One Pride mulai ikut audisi? Kan audisi dulu ya? Kalau gue nggak ikut audisi. Oh enggak? Jadi langsung masuk. Langsung masuk perbaikan peringkat. Langsung di kelas bantam? Langsung kelas bantam. Nah, mitra olahraga, sebagai informasi, Kang Gugun ini adalah juara di kelas bantam dan sudah 2 kali mempertahankan gelar. Kalau 1 kali lagi bisa mempertahankan gelar, berarti ada sabuk abadi yang akan diterima oleh Kang Gugun. Insyaallah, amin. Nah, terakhir mempertahankan gelarnya itu di FN 63 melawan Mario Satya ya dari Bogor tuh apa namanya? Asta Bogor. Dan saya ketika itu udah jadi show director tuh kan, gaya udah di atas ngeliatin. Gitu. Lihat 5 ronde title fight di ronde kedua. Kang Gugun udah di apa ya? RNC ya? Iya. Di RNC. Di neck chop dan udah, kalau saya bilang wah kalah. Udah biru muka udah black, kalah nih. Gak taunya berbalik. Nah, mitra olahraga gak penasaran, lihat cari di YouTube pertarungan antara Gugun Gusman lawan Mario, itu di ronde kedua terjadinya seperti itu. Nah, saya mau flashback, bisa berbalik tuh Kang. Gimana tuh? Ya ketika itu emang
kalau mental saya nggak kuat udah minta tap ya. Tapi dalam hati saya jangan harus nyerah di sini. Ketika saya ini udah gelap kan, udah gelap. Nah pas sudah gelap, saya nengok ke sana kan, semua kan anggota BFC kan, diem di situ diem. Pas saya mau nutup mata, pingsan lah kayaknya itu. Ah udahlah ini pingsan ya. Kecil ada sosok seorang ibu dan istri dan anak saya di situ. Oh ini keluar. Iya, pas saya mau tap gini, udah langsung bangun lagi. Bangun dan ya ada energi lagi gitu seketika ya, mungkin Allah memberikan kekuatan lagi ya, dari situ, dari doa ibu, dari saudara-saudari, terutama keluarga besar BFC juga sih, dari istri dan anak saya juga nih. Mungkin karena doa-doa mereka juga saya ada kekuatan tambahan gitu, seperti ada kekuatan tambahan. Second win lah istilahnya ya. Angin kedua gitu yang akhirnya bisa balik tuh babak kedua, ronde kedua. Tidak terjadi kalah ya kan. Iya, kalah. Dan akhirnya Kang Gunggun bisa menyelesaikan sampai ronde kelima dan ketika itu nilainya adalah angka mutlak dari wasit ya. Iya. Dan berhasil mempertahankan gelar di kelas bantam. Keren. Kalau penasaran cari YouTube-nya deh. Keren banget asli. Saya nonton langsung aja udah istilahnya pikir kalah ya, ternyata bisa berbalik gitu loh. Jadi memang ada keunikan ketika kalau kita nonton MMA, belum tentu ketika kita sudah mulai terjebak itu kita kalah ya Kang ya? Kalah. Bisa aja itu langsung balik ya? Iya. Dan itu banyak sih saya lihat sih ya. Iya. Soalnya itu udah sangat terkunci, udah nggak bisa. Soalnya tangan yang kanan udah dikunci sama kaki. Kecuali kan tangan masih bergerak, dua-duanya itu masih bisa. Ini cuma satu tangan lawan dua tangan. Tangannya sama kaki. Ya tapi itu kalau saya lihat sih di event 63 kemarin itu yang namanya tayangan yang sangat menarik, buat saya itu menarik banget. Keren itu, keren asli. Nah oke. Di One Pride siapa lawan yang menurut Kang Gunggun paling berat? Ya itu Mario. Kenapa tuh Kang? Karena dari segi pengalaman ya, dia udah malang melintang di One FC juga kan. Saya lihat video-videonya, cara bertandingnya ya bagus ya. Jadi atlet yang bagus juga. Dingin orangnya. Apa sih? Tapi kalau di luar dia humoris juga sih orangnya. Kita kalau di luar ya bercanda-bercanda kan. Tapi di arena beda lagi. Oke, ada satu kisah ini juga masih menarik dari kisah Kang Gunggun. Kang Gunggun ini kalau dalam record di sebuah website, Kang Gunggun itu 13 kali bertarung, walaupun katanya tadi sebelum mulai saya udah ngobrol lebih banyak sebenarnya pertarungannya, ada lebih dari 13, 9 menang, 4 kali kalah. Nah, ini nggak cuma One Pride ya, ada di Legend FC, ada Road to UFC, ada di BFC ya. Nah, ada satu record yang sangat menarik, itu melawan Yusuf Susilo. Iya, Yusuf Susilo. Terjadi di tahun 2019 ketika memperebutkan title. Iya, title. Waktu itu ininya fly ya, terbang ya, nggak ada yang pegang, berdua bertarung dan Kang Gunggun kena diskualifikasi tuh ketika itu. Nah kita flashback Kang, kenapa tuh bisa didis gitu loh? Walaupun saya lihat cari pertandingannya ya Mitra Olahraga, secara ini kayaknya udah menang ya. Ya sih kalau secara ini udah menang sih. Cuma saya terlalu emosional di situ. Jadi terlalu ingin cepat menyelesaikan pertandingan itu. Jadi hilang konsentrasi di situ. Jadi wah ini udah sekian persen lagi lah. Tinggal saya ini sekali lagi udah habis. Nah pas saya Yusufnya berbalik, kepalanya berbalik. Nah di situ. Dini ketika udah di bawah ya. Nah udah di bawah. Tapi buat pengalaman dan pelajaran buat fighter-fighter muda, yaitu biarpun ini emosi tetap harus dijaga ya. Iya, harus dijaga. Nah setahun setelahnya Kang Gunggun puasa nih menunggu gelar tahun 2020 ya 2020 baru bisa direbut ya. Iya 2020. Itu kemenangan muda atau gimana sih Kang kayaknya? Soalnya sih dari situ juga kan walaupun COVID ya, tapi saya terus berlatih.
Jadi saya tidak berhenti berlatih, terus kebetulan lagi TC plat dapon kan di situ. Jadi terus berlatih, terus mempelajari gimana kan, udah tahu. Nah di situ kesalahan saya itu waktu itu koreksi diri aja sih Pak. Koreksi diri ya harus lebih tenang. Itu saja sih. Jadi pas pertarungan kedua ya alhamdulillah diberikan kelancaran. Dan ketika menang langsung Allahu Akbar ya saya bilang, Allahu Akbar gitu kan, karena kayaknya ngelepas emosi ya. Ya mungkin setahun nungguin kan. Setahun itu. Nah, tips Kang Gunggun nih buat fighter-fighter muda untuk menjaga mental juara nih. Tipsnya tuh apa sih seharusnya? Buat fighter lah yang muda, yang biasa. Ya buat fighter-fighter muda, selain berlatih yang keras, disiplin, dan harus mempunyai daya juang yang tinggi. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bahas lagi soal teknik Kang Gunggun itu yang paling dikuasai apa Kang? Atas atau bawah ya? Dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya? Insya Allah sih dikuasai sih di atas. Oke. Apalagi ke bawah itu udah spesialis saya di bawah. Nah, kan pernah main di Road to UFC ya? Iya. Tapi sayang ketika itu kalah dengan Rinya Nakamura. Rinya Nakamura. Kenapa tuh Kang? Evaluasinya apa Kang? Kalau kalah menang kan dalam pertarungan biasa ya? Iya. Evaluasinya apa ketika pulang dari Singapura kemarin itu? Ya kesalahan saya tuh waktu itu juga mungkin karena pertama kali ya masuk event besar gitu kan. Ada nervous juga sih ya. Ya kembali lagi pengendalian diri juga sih di situ. Tambah kalau dari segi basic sama-sama pegulat. Cuman saya kalah dalam penguasaan aja sih di situ. Kalah penguasaan. Grogi nggak ya? Kalau main di luar negeri soalnya? Iya, itu. Ada grogi juga? Ada banyak. Oke, soalnya sangat grogi. Dari 5 fighter yang ini cuma satu ya, JK ya, yang JK. lainnya berhasil lanjut ke semifinal ya. Iya. Dan sekarang JK juga sedang meniti untuk ke final, dan kalau bisa ya dia bisa mudah-mudahan jadi petarung ini. Nah, ketika balik lagi nih ke One Pride, Kang Gunggun main lagi kapan dia akan bertarung dengan siapa untuk mempertahankan dan akhirnya mengharapkan sabuk abadi? Iya. Kalau udah udah ada panggilan lagi dari One Pride itu tanggal 11 Februari. Kalau nggak ada halangan atau dilancarkan itu sama Jakob Chris. Jakob Chris? Iya, Jakob antara Chris. Februari atau Maret ya? Iya, sekitar itu. Keunggulannya apa tuh? Udah pelajari Jakob Chris belum? Udah ya? Tapi dia juga petarung yang lengkap juga sih. Yang lengkap saya udah lihat video-videonya ya. Emang ulet juga sih. Bisa jadi itu juga sih. Benteng juga dia. Kita lari di luar dari pertarungan. Kang Gunggun udah berkeluarga? Udah, Pak. Anak? Anak 2. Anak 2? Iya. Udah besar ya? Yang pertama 5 tahun nih bulan ini. Oh 5 tahun? 5 tahun. Oh masih kecil. Saya udah gede, tapi masih dapat yang kecil. Nah, peran keluarga ketika dalam menyemangati Kang Gunggun di One Pride seperti apa sih? Ya kalau keluarga itu sangat support ya sekarang. Meskipun awal-awalnya saya masuk ke MMA gak diizinin gitu kan. Awalnya gak diizinin? Gak diizinin sama ibu, sama saudara. Cuman saya ingin membuktikan aja sih. Saya bisa lah gitu kan. Saya bisa membuktikan sebelum ada kata-kata juga dari almarhum orang tua juga sih, bapak kan. Waktu itu kan saya waktu ada One Pride kan, pertama ada One Pride. Saya kan selalu bertarungnya kan di duel. Dia kan jarang disiarin di TV nasional kan. Nah, kata almarhum tuh, kapan ya mau naik di di TV, di TV One katanya. Insya Allah sebentar lagi kan sebenarnya. Tapi ya karena pas saya muncul almarhum udah nggak ada kan. Yang udah nggak bisa. Jadi juga belum sempat ngelihat Kang Gunggun. Di situ sih.
Tapi dari situ saya pas pertama kali masuk ke TV One, nah baru support semua keluarga di situ baru support. Kalau istri support? Alhamdulillah, istri dari awal selalu support. Udah tahu ya suaminya akan dipukulin. Udah. Bahkan kalau duel dia nonton sendiri. Oh ya? datang nonton. Jangan-jangan istri petarung juga bukan ya? Iya petarung juga. Oh istri petarung? Iya. Oh iya benar ya? Atlet tinju. Oh atlet tinju, Atlet tinju. Selesai di rumah nih. Untung saya enggak mengep ini. Oh berarti udah ini ya, udah apa istilahnya udah tahu lah ya dunia seperti ini dan sebenarnya dunia MMA ini aman kalau kita benar-benar latihan kan. Orang melihatnya sih keras, cuman buat fighter menganggap ini aman karena memang latihannya itu rutin dan peraturannya juga ketat. Jadi jangan dibilang bahwa MMA itu tidak berbahaya, enggak. MMA itu aman. Sangat aman. Itu pun jadi karena MMA sekarang lagi booming, jadi peraturannya juga ketat ya Kang ya? Iya, ketat. Oke. Nah ketika di oktagon nih Kang, pernah nggak sih nervous, grogi gitu? Ya pasti ada sih itu. Ngilanginnya tuh gimana tuh? Manusiawi sih sebenarnya. Meskipun juara dunia juga pasti ada nervous sih sebelum tadi. Ya musuh saya pertama sebelum tanding ya itu diri saya sendiri. Ya caranya orang sih beda-beda sih untuk mengendalikan diri. Kalau saya lebih kalau ini mas semedi lebih banyak zikir gitu, lebih banyak zikir. Karena orang tahu Kang Gunggun ini termasuk fighter yang religius. Amin insyaallah. Terus saya juga mau katanya disiplin tinggi dan lebih banyak tinggal di mes. Iya. Benar nggak itu kan? Iya. Oh iya. Gimana tuh ceritanya itu? Ya kalau di mes waktu di Bandung paling terakhir ya saya ya penghuni mes. Iya penghuni mes itu saya. Jarang pulang sih. Itu apa sih tujuannya? Biar ya kalau senggang langsung latihan gitu maksudnya atau apa? Ya tujuan intinya sih disiplinnya, terutama ya melihat senior kan ingin menjadi lebih daripada senior gitu kan. Jadi seorang juara ya alhamdulillah sih tercapai. Sekarang udah kecapai Kang? Masih ya, juga? Masih juga. Tapi sekarang sih kayak ada pulang ke rumah kan udah berkeluarga gitu kan. Jarang di mes. Anak ada yang laki? Dua-duanya laki. Dua-duanya laki? Mau jadi fighter juga dong kayaknya? Kayak sedap. Nah di oktagon ada nggak? Wah saya mau ngelawan sini nih, Ada nggak sih pemikiran itu siapa fighter yang emang diharapin mau dilawan? Sebenarnya sih ada sih kemarin kan yang bikin penasaran saya itu Mario. Mario ya? Iya Mario. Berarti itu persiapan kemarin lumayan ini ya, fokus banget ya? Fokus. Seperti apa tuh Kang fokus? Ya itu kan persiapannya sepulang dari Singapura? Iya, Singapura kan recovery dulu kan waktu cedera ini kan kena kuncian. Nah situ fokus terus. Sambil kita juga latihan bersama dengan Pak Agung yang dari itu juga saudaranya Pak Haji itu. Di situ juga kita latihan bersama ya alhamdulillah sih benar-benar di manage gitu kan sama pelatih. Nah peran besar di BFC dan fans BFC menurut Kang Gunggun gimana nih? Siapa sih yang berperan besarnya yang di BFC dan fans begitu kalau lagi tarung yang datang banyak gitu loh. Iya. Nah, apa yang Kang Gunggun rasakan dengan kehadiran mereka atau perannya dari Kang Edwin misalnya petinggi BFC, apa yang Kang Gunggun rasakan tuh? Ya menjadi suatu motivasi juga sih. Pas datang beliau kan, apalagi disaksikan sama beliau, jadi ada energi tambahan lah. Jadi lebih semangat lagi. Jadi ada kalau ini kan, jadi seperti di upping gitu kan kalau ada rekan-rekan BFC semua, tambah doa-doanya juga sih. Jadi lebih semangat lagi lah. Nah yang selain datangnya fans, ada enjoy nggak? Enjoy yang lain yang ketika masuk ke dalam oktagon itu? Yang menariknya tuh apa sih Kang?
Saya juga bingung kadang-kadang fighter, kayaknya malah lebih senang dipanggil untuk bertarung dibanding ini. Apa sih? Gitu. Soalnya seperti ini ya. Kalau kita bertarung itu kan cuma ya paling lama 25 menit kan. Dibanding kita latihan. Latihan kan bertahun-tahun. Bertahun-tahun kan. Okay. Jadi sebuah pertandingan itu bagi kami itu sebuah pesta itu, hajatan. Jadi hajatan. Jadi ya ceria lah. Jadi itu hajat kami gitu kan. Setelah berbulan-bulan latihan ya. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun latihan. Nah, itulah hajat kami, persiapan kita udah berbulan-bulan. Nah, itu kita beryuforia itu, pesta itu. Berarti dengan adanya One Pride buat fighter seperti Kang Gunggun, ini sebuah berkah lah ya sebenarnya. Iya, ada yang mewadahi di sini. Oke, terima kasih buat One Pride. Tepuk tangan buat One Pride. Kemarin di sosmed rame tuh, Frans Sormin katanya, saya lawan Kang Gunggun nih, saya patahkan rekor 3 kali ini menang dan patahkan untuk mendapatkan sabuk abadi. Nah, Kang Gunggun sedikit lah, Frans Sormin tahu ya? Tahu. Maksudnya gimana sih sewornya dia tuh? Padahal kayaknya belum masih jauh ketemu ya. Lihat situasi saja sih lah. Kalau Jakob gak siap, paling lawan dia. Oh, lawan dia? Dia calon juga ya? Iya, calon. Oke. Nah, kalau kita, ini kan Februari main atau Maret main. Iya. Penentuan lawan misalnya kan sudah jauh-jauh hari ya? Iya. Yang dilakukan Kang Gunggun atau semua fighter pemegang title terutama, atau yang di sudut merah lah, itu apa yang dilakukan tuh Kang? Awal-awal, lawannya sini nih, yang kita selain latihan rutin ya? Kita melihat pertarungan mereka dulu kan, video-videonya. Nah, di situ dilihat kelemahannya nih di mana nih, kelebihannya di mana ya. Kita pelajari terus di situ. Jadi sambil kita latihan, sambil mempelajari lawan kita. Cari lawan yang mungkin satu tipe ya? Ya bisa juga sih seperti gitu ya, itu. Biasanya begitu. Kalau dulu tinju tuh biasa begitu tuh. Ya kalau kita di BFC kan banyak kan rekan-rekan fighter. Dia kan beda-beda karakter. Nah, saya kalau sparring digilir sama mereka. Jadi sama Yudi, Iman, ada Permana kan beda-beda karakter. Nah, di situ bisa bisa melihat lawan-lawan kita situ. Oke. Kang Gunggun udah menjelang akhir nih ya. Selain kuantum, pukul-pukulan lah, hobi yang lain yang disukai Kang Gunggun apa ya? Main bola. Anak Bandung pasti Persib. Nah, tar lo. Pusing gua. Hobi udah. Sorry, ntar kita dekat ya. Oke kan kita lanjut Kang ya. Siap. Nah kemarin kan sempat di Singapura. Apa perbedaan antara One Pride dengan UFC? Walaupun masih road ya. Iya. Yang Kang Gunggun lihat apa yang membedakannya itu? Kalau yang membedakan itu sih sebenarnya sih sama sih ya. Di suatu situasi pertandingan yang membedakan itu mungkin karena ini eventnya internasional itu saja sih yang jadi membedakannya di sana dari segi peraturan, terus dari segi ke atletnya ya gitu kan. Grogi gimana ketika masuk oktagon One Pride dengan oktagon UFC kemarin? Mungkin suasana sih. Suasana? Iya, suasana. Bedanya apa? Suasananya sih. Jadi beda sih. Kan kalau di sini karena sering gitu kan. Karena sering, kalau di One Pride karena sering, sepertinya suasana seperti ini, jadi udah dikuasai gitu kan. Kalau di sana kan pertama kali kan, ya pasti nervousnya lebih gitu kan. Nah di situ aja sih. Oke. Nah, masih ada keinginan untuk bertarung lagi di international fight? Nah itu sangat saya harapkan. Bisa ikut lagi di rute UFC. Karena bayarnya juga gede juga ya.
Alhamdulillah. Oke Kang Gugun, kayaknya kita udah bicara panjang lebar dan kita udah bicara soal Kang Gugun, mitra olahraga udah tahu mengenai sisi lain dari Kang Gugun selain dari sisi-sisi pertarungannya. Kalau mau tahu pertarungannya Kang Gugun bisa banyak dilihat di YouTube di One Pride. Terus tapi kalau mau tahu sisi lain dari cerita Kang Gugun ada di sini nih di Lensor Podcast MMA. Banyak yang nggak tahu bagaimana Kang Gugun sebenarnya, bagaimana Kang Gugun memix antara silat, gulat, usus sandanya. Itu yang banyak nggak tahu. Nah, terakhir Kang Gugun, JK status step lagi. Ada pesan nggak untuk JK untuk bertarung? Nah, untuk JK saya lagi tetap semangat ya. Doa kami para fighter One Pride akan tetap menyertaimu. Itu kamu juga sebagai perwakilan dari kita semua. Insya Allah kamu akan menjadi seorang juara di sana. Amin. Amin. Sukses juga buat Kang Gugun. Amin. Semoga sabuk abadinya bisa amin. diraih satu kali mempertahankan gelar lagi. Ya. Dan bisa go internasional. Amin. Mengikuti JK kalau bisa ya. Mudah-mudahan JK juga bisa lanjut dan terus karirnya terus menanjak, insya Allah. Dan mitra olahraga jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube dan Facebooknya Lensa Olahraga. Instagramnya juga, Instagramnya akunnya @lensaolahraga.id. Oke, terima kasih ya Kang Gugun ya. Kita telah banyak tahu tentang Kang Gugun. Saya Kang Ding dan Gugun Gusman pamit. Tonton terus Lensor Podcast MMA. Karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.